Ya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kedatangan orang-orang Arab itu ada beberapa gelombang di sini. Ya. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid, ya, itu masuk ke wilayah Nusantara termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya. Kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Ya. Jadi kaum Wahabi tahun 1790 itu menyerang Karbala, ya, karena dianggap sesat orang-orang di Karbala karena apa? Mengkultuskan kuburannya Imam Husain yang mati di Karbala. Di situ golongan Wahabi ini, semua orang yang ziarah ke makam sekitar itu dan penduduk yang tinggal di wilayah Karbala dikumpulkan dan disembelih. 6.000 orang mati. Setelah itu bergerak lagi, ya, ke wilayah Hijaz, ya, itu masuk, termasuk Mekah, itu jamaah haji juga dibantai di sana. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, para sayyid, para syarif, diburu-buru untuk dibunuh. Disitulah mereka melarikan diri. Sebagian lari ke Jawa, ya, dengan naik kapalnya Belanda, ya, lari. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, ya, Jeddah, ya, kemudian sampai wilayah Madinah, itu namanya wilayah Hijaz. Itu sebagian masuk ke daerah Surakarta, ya. Mereka itulah kemungkinan kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, ya, dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi, ya. Wilayah tanah untuk para sayyid inilah, ya, yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan, ya, itu sampai sekarang namanya Kampung Sayyidan. Para sayyid inilah yang nanti ikut peran mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II. Ya, Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro. Ya. Beliau kalah, ditangkap, dibuang ke Penang, ya, dan kemudian pengikut-pengikutnya melarikan diri, termasuk sebagian para sayyid melarikan diri. Ya. Itulah tahun 1810, ya, ya mungkin saja Said Husain ini dari kelompok itu yang awal-awal itu. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, ya, itu hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata. Ya. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap, ya, tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat. Ya. Itulah kita temukan banyak makam-makam para sayyid ini di berbagai wilayah. Ya. Itu cirinya para sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di daerah Mekah Madinah sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro, itu didatangkan
para Habib dari Yaman. Ya, itu belakangan, gak melok perang. Ya. Langsung datang di sini. Ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam itu orang-orang yang dari Yaman. Ya, jadi gelombang itu. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Ya. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Al-Aidrus, As-Saggaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman. Ya, jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman. Ya, kita temukan di wilayah Lumajang, itu makam keramat. Makam situ nih, makam Mbah Saji. Mbah Saji. Nah, ketika kita lacak ternyata makamnya Sayyid Abdul Qadir dan Sayyid Abdul Rohim, pengikuti Diponegoro yang melarikan diri ternyata. Nama itu ada semua catatan itu. Ya, jadi saya kira itu yang perlu diteliti. Tapi lagi-lagi kita perlu cek, ya, seberapa tua usia ini. Ya, bisa saja lebih tua. Ya. Tapi yang jelas beliau orang Hijaz, ya, karena nama yang tertampang di itu tidak ada nama marga. Jadi cirinya orang Hijaz itu tidak menggunakan nama marga. Kenapa? Rasulullah sudah menghapuskan nama marga mulai zaman dulu. Itu sudah ada yang menggunakan nama marga. Ya. Itu sebabnya kalau orang masih punya nama marga berarti bukan wong Hijaz, bukan wong Mekah Madinah sana, pasti wong luar. Nggak tahu wong Libanon, nggak tahu wong Yaman, nggak tahu wong ini, pasti masih ada nama marganya. Nah itu, ya. Nah itu sebabnya kiai-kiai di Indonesia itu bergurunya kepada Sayyid dari Hijaz, ya. Salah satunya siapa? Sayyid Maliki Al-Hasani, itu wong Hijaz, ya, wong Mekah sana. Ya, jadi itu di situ latar belakangnya. Nah, jadi ada beberapa gelombang nanti kedatangan orang-orang Arab, termasuk Cino, ya. Cino itu yang datang di sini mulai zaman Mojopahit, zaman Singosari, itu Muslim semua, nggak ada. Ya. Nanti baru tahun 1720 VOC mendatangkan Cino agama Konghucu. Ya, itu baru belakangan zaman VOC.